sukanya itu racun yang reaksinya cepat. Sekali semprot, der, tengok langsung mati itu hama. Nah. Assalamualaikum, hai halo, saya Anggi Agrotek. Semoga kabar kawan-kawan semua baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani. Hari ini saya sedang berada di salah satu kebun petani di wilayah Dumai, yaitu Bukit Kapur. Ini kebetulan di kebun jagungnya Pak Suroso. Nah kawan-kawan, di kebun jagung manis ini ternyata ada serangan hama yang cukup merepotkan untuk banyak petani jagung, yaitu serangan hama ulat, yang mana ulatnya ini lebih sering kita kenal dengan nama ulat tentara. Nah, ulat tentara ini menyerang bagian pucuk atau bagian muda dari tanaman jagung seperti ini, sehingga dia akan menyebabkan kerusakan pada pucuk dan pertumbuhannya akan terganggu. Dan juga pada akhirnya ketika pucuk terganggu, pembentukan dari bunga jantan itu dikhawatirkan tidak akan terjadi, atau bunga jantannya itu tidak muncul. Tidak ada bunga jantan, maka akan mengakibatkan bunga betina yang akan menjadi tongkol jagung tadi atau buah jagungnya lah ya, itu tidak terserbuki, artinya tidak jadi jagung. Tidak jadi jagung artinya tidak jadi panen. Tentu itu tidak kita harapkan terjadi. Nah, di sini kalau kita perhatikan sebenarnya serangan dari ulat tentaranya ini sudah hampir di atas 70% lah ya. Hanya saja ini masih bisa kita kendalikan. Nah, untuk kawan-kawan mungkin yang pernah mengalami kejadian serupa, tanaman jagungnya terserang oleh ulat tentara seperti ini, kita kali ini akan sharing mengenai bagaimana cara mengatasinya, mencegahnya, ataupun bahkan membasmi ulat ini dari menyerang tanaman jagung kita. Nah kawan-kawan, ini dia tersangka ulat tentaranya yang saya tangkap dari dalam batang tanaman atau di dekat daun ya. Jadi dalam satu tanaman jagung ini sebenarnya bisa terdapat lebih dari satu ya, bisa dua, bisa tiga atau lebih dari ulat tentara ini. Jadi kalau satu aja udah ngerepotin, apalagi banyak ya. Nah, cara untuk mengendalikan atau membasminya adalah seperti ini. Nah kawan-kawan, silahkan menggunakan insektisida yang bersifat sistemik lokal ataupun kontak lambung. Biasanya itu bisa kombinasi dalam satu racun. Nah, ini saya bisa rekomendasikan ada beberapa. Ini bisa kawan-kawan lihat ya. Pertama, yang bahan aktifnya itu emamectin benzoat. Kalau di produk racunnya itu ada dari Biotis namanya Mertiur. Nah, itu bisa kawan-kawan pakai, ataupun dari Kayaku itu Fenit ya. Nah, kemudian ada bahan aktif chlorpyrifos. Contohnya itu Starban produknya. Kemudian kalau yang terakhir itu Cypermethrin. Jadi ada 3 jenis bahan aktif yang sifatnya itu sistemik lokal ataupun kontak lambung. Kenapa kita pilih bahan aktif dari insektisida yang seperti ini? Karena kawan-kawan pasti dan tentunya mau ketika diaplikasikan atau racunnya itu disemprot ke jagung secara menyeluruh ya, ke daun, itu kita mau hamanya atau ulat tentara tadi langsung mati dong. Nah, kalau mau yang langsung mati tentu kita pilih yang kontak lambung, karena dia bisa langsung cepat mati ya. Tapi kalau kawan-kawan pilih yang sistemik murni, itu mungkin ya dia bakal mati total, cuma reaksinya agak lebih lambat. Dia tetap bakal mati, tanaman kita tetap terlindungi dari si hama, cuma reaksinya lebih lambat. Karena pasti kan kalau selama ini yang kita tahu, banyak dari kita atau petani sukanya itu racun yang reaksinya cepat. Sekali semprot, der, tengok langsung mati itu hama. Nah gitu ya. Jadi ada ini yang bisa kita rekomendasikan. Bahan aktifnya kawan-kawan mungkin boleh screenshot atau catat emamectin benzoat, chlorpyrifos, dan Cypermethrin. Ini bahan aktifnya ya. Produknya ini saya sebut ada beberapa, tapi kawan-kawan mungkin di tempatnya tidak ada produk ini, boleh pakai yang lain dengan bahan aktif yang sama tentu saja. Jadi mudah-mudahan kalau sudah kita semprot, hamanya mati dan tanaman kita pulih kembali, bisa panen, bisa dapat untung dong. Nah, saya pikir itu dulu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan, saya sharing ke kawan-kawan pada video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat, terutama untuk petani jagung dimanapun kawan-kawan berada. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe.